Ya, salam teman-teman semua. Mari sebelum kita mengawali hari di mana kita beraktivitas, mari kita satukan hati kita untuk mendengar bagian firman Tuhan supaya boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Ya, mari kita dasari di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara atau teman-teman semua, hari ini kita belajar dari dua segi kehidupan yang sering kita alami. Ada ujian dan pencobaan. Tentu ini akan selalu kita alami sebagai kita hidup. Ya, tentu kita harus bisa memisahkan dua hal antara pengujian atau pencobaan. Ujian tidak sama dengan pencobaan. Nah, maka dari itu, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, apa yang terjadi dalam hidup kita seringkali tidak lepas dari keinginan kita atau hasrat ambisi kita yang membuat kita jatuh dalam sebuah pencobaan. Karena kita tidak bisa membedakan apa keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, seringkali kita tabrak begitu saja. Nah, maka dari itu firman Tuhan juga mengatakan di ayat 14, dan tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, maka dari itu kalau hidup kita di luar kontrol Tuhan, pasti hidup kita akan mudah sekali menyalahkan sebuah keadaan yang terjadi. Ya, seringkali kita menganggap bahwa cobaan dari Tuhan, padahal tanpa sadar seringkali kita sendiri yang membuat diri kita dicobai, karena keinginan kita sendiri yang kita buai, ya. Dan kita juga sadar bahwa keinginan itu yang terus-menerus kalau kita tidak bisa kontrol, keinginan itu bisa melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita gampang terseret dari segi kehidupan kita yang ada. Baik kita semua, tentu kita memiliki satu tujuan hidup yang mulia, yang tidak lain kita memiliki hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwa hidup ini adalah pemberian. Nah, kalau orang yang sadar hidup ini adalah pemberian, pasti dia akan menganugerahkan yang sempurna untuk sang pemberi, supaya kita dapat bermegah. Karena bagi saya, kalau pemberian itu tidak sempurna, pasti tidak ada sesuatu hal yang kita memegahkan. Nah, teman-teman, kita harus sadar pengujian dan cobaan itu adalah dua sisi yang berbeda. Cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri yang membuat hasrat keinginan kita yang merujus. Akhirnya kita jatuh dalam sebuah dosa yang kadangkala justru kadang kita sulit untuk bangkit dari kenyataan yang ada. Nah, selain itu, kalau ujian, tujuannya hanya satu. Kalau kita jumpai ketika kita di bangku sekolah, tujuan ujian itu membuat kita naik kelas. Nah, Tuhan juga mengizinkan sesuatu hal seperti ujian terjadi dalam hidup kita ini dengan tujuan yang baik. Kita harus sadar atas kehendaknya telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Nah, artinya hidup kita ini, bagaimana setiap peristiwa yang terjadi ini kita harus referensikan dengan firman, supaya hidup kita ini tidak gampang terombang-ambingkan dengan keadaan yang ada. Teman-teman, tentu kalau berbicara soal ujian, kita juga bisa melihat dari satu contoh kehidupan di mana Ayub diuji imannya. Bagaimana seorang yang saleh ini harus bergumul dengan banyak hal yang dia alami. Tapi kita tahu ketika ujian yang dia alami,
dia tahan uji dengan sebuah keadaan itu yang membuat dia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bahkan apa yang Tuhan ambil, Tuhan mampu mengembalikan sebuah keadaan Ayub dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehidupan ini akan lebih baik ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kehidupan ini akan selalu berjalan ketika kita selalu berpegang teguh pada prinsip nilai firman Tuhan. Mari dengan apa yang menjadi pesan firman perenungan di pagi hari ini, di refleksi iman Kristen, saya berharap teman-teman semua boleh diberkati melalui perenungan firman ini, menjadi orang yang kuat, yang tahan uji dari setiap keadaan yang ada, dan menjadi orang yang bersyukur dalam setiap peristiwa yang terjadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas rahmat-Mu Tuhan yang boleh memberikan kehidupan kami memiliki tujuan dan memiliki anugerah untuk kami bisa bagikan kepada sesama kami. Kami menyerahkan supaya hidup kami semakin hari semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup kami berbuah seperti Kristus mengajarkan untuk kami siap sedia beritakan kabar baik. Kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya di dalam kasih Kristus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.